Iya, menikmati proses ini ya. Jadi teman-teman hanya menikmati prosesnya. Jadi nanti ada pertanyaan, pertanyaan ini jangan dijawab oleh pikiran, tetapi disadari. Ketika disadari nanti akan muncul pengalaman. Ketika muncul pengalaman, teman-teman akan merasakan situasi atau kondisi non pengalaman, bukan situasi dan kondisi yang dialami, yang biasa dialami, tetapi situasi dan kondisi yang non pengalaman. Nah, teman-teman, tibalah kita sekarang masuk di sesi beingness. Beingness. Kita akan ditemani Mas Ferry. Siap. Nanti akan dibacakan setup-nya. Iya. Tetapi sebelum itu, ya Mas Ferry, Baik. kontennya Mas Ferry ini kan pernah bahas tentang law of vacuum. Law of vacuum. Itu konsep dan kerjanya kira-kira seperti apa, Mas Ferry? Iya. Law of vacuum itu sebenarnya adalah kita benar-benar mengosongkan diri kita. Oke. Ya, kita benar-benar mengosongkan, benar-benar melepaskan diri kita dari semua rasa marah, rasa benci, rasa dendam, apapun yang ada di dalam diri kita itu kita kosongkan sehingga kita nanti akan digantikan dengan sebuah hal yang positif, suatu hal yang positif yang hadir dalam diri kita. Jadi esensinya sebenarnya kita benar-benar melepaskan semua yang ada di dalam diri kita, termasuk sakit hati, marah, benci, dendam, dan yang lain sebagainya itu kita kosongkan, dan nanti setelah kekosongan tadi akan diisi oleh hal-hal positif yang terus kita pantau. Kalau tidak kita pantau, nanti hal positif tadi akan diisi oleh dengan hal yang negatif kembali. Seperti itu, Mas. Jadi aku kan juga sama nih, kayaknya aku tuh bikin kelas sama Teh Feby, Abundant Revolution. Iya. Itu secara esensial tuh mirip banget loh ya. Iya. Jadi banyak sekali teman-teman mengalami sebuah keajaiban ketika udah di zona kosong gitu ya. Iya. Nah, Mas Ferry memaknai kosong itu sendiri itu sebenarnya apa gitu? Yang disebut dengan kosong itu gimana? Terus kenapa kemudian justru kita berada di situ, itu justru banjir keajaiban, banjir kemudahan gitu, Mas? Iya, baik. Sebenarnya kalau esensi kosong itu di Sedona Mentor, Mas ya, kosong itu sebenarnya adalah sesuatu yang sebenarnya di dalamnya, kekosongan itu di dalamnya ada kasih sayang, cinta, kebahagiaan, welas asih, sukacita. Di dalam kekosongan tadi itu pasti ada ini semua, Mas. Sehingga ketika kekosongan itu ada pada diri kita, kita kembali pada menjadi netralitas atau kosong, maka dengan sendirinya perasaan kasih sayang, welas asih, cinta, sukacita, syukur itu dengan sendirinya akan keluar dengan sendirinya, dan itu akan membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan asiknya dengan mempunyai berbagai macam perasaan-perasaan positif tadi, itu sebenarnya mengundang berbagai macam kemudahan dan pertolongan, karena itu sudah selaras dengan sistem rahmat Tuhan. Dan secara otomatis ketika kita mengosongkan diri kita sebenarnya kembali ke sistem rahmatnya tadi. Sebenarnya gitu. Iya. Nah, cuman kan memang lagi-lagi soal melepas itu kan kaitannya sama skill. Iya. Sama keterampilan gitu keterampilan, skill Nah, dasar. kalau misalnya kita lagi ke-trigger apa gitu ya Mas ya, seperti yang kita bahas di depan tadi. Iya. Terus kemudian kita langsung melepaskannya sambil kayak ngelepasin nafas gitu ya, kita nafas keluar gitu tuh, sesimpel itu bisa apa enggak, Mas? Bisa. Nanti ketika teman-teman sudah mulai memahami teknik Sedona Mentor seperti apa, teman-teman tinggal menyadari, oh ini perasaan marah. Saya akui, oh ini perasaan marah, saya izinkan ada, rilis. Sesimpel itu, Mas. Atau nanti kalau memang kita mengalami respon negatifnya itu begitu besar, ya kita stay dulu. Tapi
yang paling simpel yang dilakukan teman-teman itu adalah mengakui dan mengizinkannya ada itu, ibaratnya kita memegang sebuah HP, memegang ini HP ini ibaratnya emosi tadi. Ketika kita kita mengakui dan mengizinkannya ada, kita sudah sadar bahwa benda rasa marah tadi itu udah kita ada di depan kita, tinggal kita mau melepaskannya atau masih memegang seperti itu. Jadi kalau udah canggih, kalau udah di level advance mungkin barangkali, Iya, kita itu udah nggak perlu tanya-tanya segala macem itu nggak perlu gitu ya Mas. iya, Intinya gitu simple. ya. Iya, Simple, oke. simple, sangat Mungkin simple. sekedar tarik nafas, terus keluarin, rilis gitu ya. Rilis, Oh rilis. iya. Atau teman-teman yang paling gampang kemarin itu teman-teman mengelola ini Mas gelombang otaknya dengan merilekkan apa namanya rahang dan lidahnya ketika berbagai macam rasa nggak nyaman ada di dalam dirinya cuma melemaskan rahang sama lidah rilis Melepaskan, melemaskan rahang melemaskan dan lidah. rahang dan lidah. Iya, melemaskan rahang. Rahang ini kan tempat kita marah, toh Mas. Oh, oke, Kita oke, kalau oke. sedang marah ini pasti ini keras sekali. Dan ketika kita menahan marah, Oh, iya. lidah kita itu biasanya kan normalnya kan lidah kan menempel seperti ini Mas ya. Normalnya dia agak berdiri agak ini. Tapi ketika kita menahan kemarahan dia akan agak naik tegang. Dan ketika kita lemaskan dia kembali rilis, maka otot-otot yang lidah kan termasuk otot yang paling besar di dalam tubuh. Dia kan otot ini kan menarik berbagai macam otot yang ada di dalam tubuh termasuk saraf. Karena ketika kita marah atau emosi itu sebenarnya yang bekerja itu yang ketarik itu tidak hanya ototnya saja, tapi bahkan saraf-saraf kecil-kecil yang ada di dalam itu juga ikut tertarik. Ketika kalau kita lemaskan, lidah kita lemaskan, maka secara otomatis refleks atau respon kita juga akan menjadi positif. Bahkan asiknya kita akan langsung menggunakan pernafasan secara parasimpatis sehingga yang bekerja pernafasan diafragma. Begitu Mas. Ketika kita menggunakan alpha step. Alpha state. Iya, Iya. alpha step. Iya. Oke. Menarik. Alpha step. Jadi sekarang mungkin paling enak gitu ya, teman-teman yang di rumah bisa langsung praktik ngikutin setup dari Mas Ferry. Iya. Untuk kemudian kita akan digiring, diajak memasuki zona di atas garis gitu ya. Iya. Teman-teman akan dibawa pada ruang kosong, ruang tanpa nama gitu ya. Ya, apapun teman-teman bisa sebut itu, entah a noun atau apa, monggo. Tapi yang jelas paling enak ketika kemudian kita udah mengalaminya sendiri gitu ya. Ketimbang kemudian harus sekedar hanya sekedar wacana aja gitu. Nah, yuk teman-teman kita mungkin bisa praktik di rumah. Yang di rumah semuanya udah siap, udah ambil tempat duduk yang senyaman mungkin. Mbak Wijayanti siap, oke. Udah siap ya teman-teman ya. Jika udah siap, sepenuhnya waktu saya persilahkan untuk Mas Ferry. Oke. Baik, terima kasih Mas Hendra. Untuk kali ini teman-teman, saya mau ajak teman-teman untuk memasuki kondisi beingness. Kondisi beingness ini kondisi di mana kita belajar bagaimana mengenal diri kita, mengenali diri kita, siapa kita. Jadi dengan belajar beingness ini kita akan memahami siapa kita. Dan di sesi ini saya akan mengajak teman-teman mengenal beingness di dimensi keempat. Di mana teman-teman ketika memasuki dimensi keempat, teman-teman akan sadar bahwa teman-teman adalah cinta, atau kesadaran dari cinta hati tadi. Oke, teman-teman, saya akan bacakan setup sesuai yang dituliskan oleh Lester Levinson. Jadi nanti tidak akan saya rubah setupnya, saya bacakan langsung untuk teman-teman. Tugas teman-teman hanya mendengarkan
menikmati proses ini ya. Jadi teman-teman hanya menikmati prosesnya. Jadi nanti ada pertanyaan ini jangan dijawab oleh pikiran, tetapi disadari. Ketika disadari nanti akan muncul pengalaman. Ketika muncul pengalaman, teman-teman akan merasakan situasi atau kondisi non pengalaman, bukan situasi dan kondisi yang dialami, yang biasa dialami, tetapi situasi dan kondisi yang non pengalaman. Sehingga teman-teman ketika memasuki kondisi non pengalaman ini, teman-teman akan menemukan cara pandang baru, cara kebijaksanaan yang baru juga, dan juga pemahaman baru. Kesadaran kita akan memahami hal yang baru. Jadi teman-teman nanti ketika saya memberikan pertanyaan pada teman-teman tidak usah mencari jawabannya di pikiran, tapi teman-teman sadari, dan apabila kesadaran tadi memunculkan suatu jawaban, dinikmati saja. Apabila memunculkan suatu pengalaman, dinikmati saja. Jadi jangan dicari-cari, hanya menikmati saja ya. Intinya di sini hanya menikmati saja. Oke? Oke, sebelum kita mulai saya ini ya. Oke. Oke. Teman-teman, sebelum kita mulai, teman-teman ikuti setup saya ya. Nanti kalau saya menyebutkan nama saya Ferry, teman-teman ganti dengan namanya ya. Apabila saya nanti menyebutkan nama saya Ferry, ganti dengan namanya ya. Oke. Oke, sekarang teman-teman ikuti dalam hati saja. Oke. Saya menyadari dan saya sadar. Saya menyadari dan saya sadar, pikiran dan tubuh saya adalah alat. Saya menyadari dan saya sadar, pikiran dan tubuh saya adalah alat. Dan saya sadar, yang selama ini saya kira Ferry, ganti nama teman-teman, ternyata adalah keterbatasan. Yang selama ini saya kira Ferry, ternyata adalah keterbatasan. Sekarang apapun yang muncul di pikiran, letakkan semuanya. Apapun yang muncul atau yang dimunculkan oleh pikiran, lihat itu semua sebagai keterbatasan dan ucapkan terima kasih pada identitas. Dalam sesi ini teman-teman belajar meletakkan pikirannya, belajar meletakkan egonya, belajar meletakkan identitasnya, belajar meletakkan semua masalah. Jadi kita benar-benar belajar untuk mengenal diri kita. Oke, sekarang letakkan identitasnya, ucapkan terima kasih pada identitas nama tadi. Ucapkan terima kasih. Sekarang teman-teman tidak perlu mencari jawaban apapun, hanya menikmati momen ini. Dan setiap pertanyaan saya nanti tidak usah dicari jawabannya, tapi dinikmati, disadari bila ada jawabannya, disadari bila belum ada jawabannya, hanya menikmati saja ya. Oke, baik, kita mulai. Oke. Apa pikiran saya benar-benar milik saya atau hanya alat yang saya gunakan sementara? Apa pikiran saya benar-benar milik saya atau hanya alat yang saya gunakan sementara? Sadari. Apa yang terjadi jika saya berhenti mempercayai setiap pikiran yang muncul di kepala saya? Apa yang terjadi jika saya berhenti mempercayai setiap pikiran yang muncul di kepala saya?
Jika saya tidak lagi mendefinisikan dunia melalui pikiran saya, apa yang akan saya rasakan? Jika saya tidak lagi mendefinisikan dunia melalui pikiran saya, apa yang akan saya rasakan? Disadari ya. Oke, stay dulu di sini, disadari aja dulu. Oke, kita mulai lagi. Apa yang masih terus saya pertahankan yang sebenarnya tidak perlu saya pegang? Apa yang masih terus saya pertahankan yang sebenarnya tidak perlu saya pegang? Oke, bagus sekali. Apa yang terjadi jika saya menyerahkan semua keinginan dan kekhawatiran saya kepada Tuhan? Apa yang terjadi jika saya menyerahkan semua keinginan dan kekhawatiran saya kepada Tuhan? Oke, stay dulu di sini. Oke, kita mulai lagi. Jika nama saya bukan saya, siapa saya sebenarnya tanpa itu? Jika nama saya bukan saya, siapa saya sebenarnya tanpa nama itu? Oke, sadari dulu. Apa yang tersisa ketika saya tidak lagi menyebut diri saya dengan nama tertentu? Apa yang tersisa ketika saya tidak lagi menyebut diri saya dengan nama tertentu? Apakah kesadaran saya membutuhkan nama atau apakah ia ada tanpa nama? Apakah kesadaran saya membutuhkan nama atau apakah ia ada tanpa nama? Oke, stay dulu di sini. Dinikmati, disadari. Apakah saya terpisah dari Tuhan atau apakah saya adalah bagian darinya? Apakah saya terpisah dari Tuhan atau apakah saya bagian darinya?
Bagaimana jika identitas sejati saya adalah kesadaran murni yang merupakan ekspresi Tuhan? Bagaimana jika identitas sejati saya adalah kesadaran murni yang merupakan ekspresi Tuhan? Oke, sekarang kita mulai menyadari saya sadar dan menyadari, katakan dalam hati ya, saya sadar dan menyadari, dia menyadari cintanya. Saya sadar dan menyadari, dia menyadari cintanya. Dan saya sadar, saya adalah cinta itu sendiri. Oke, sekarang stay di sini. Oke, teman-teman sekarang stay, menikmati kesadaran ini, momen ini, dinikmati momen ini ya. Oke. Oke, teman-teman boleh tuliskan pengalamannya, apa yang dirasakannya di kolom komentar, disaringkan di kolom komentar. Damai dan tenang. Oke, ada lagi. Apa yang dirasain teman-teman? Mbak Sari Budi Utami, saya merasakan tenang. Mas Ferry tentram. Bagawanta plong, tenang, rileks Bu Delila. Oke, tenang, rileks, tenang dan cinta. Pak Yudi lebih damai. Terus ada lagi tiba-tiba dapat transferan gitu 300 juta gitu ada. Sama dengan Syirul Asror Bang. Oke. Relax, damai. Oke. Keren teman-teman. Manfaatnya langsung bisa dirasakan saat ini juga. Bingung yang dirasakan. Tenang dan bahagia, lebih rileks perasaan, lebih damai. Damai, tenang, dan merasakan tubuh merespon. Alhamdulillah damai, langsung senyum-senyum sendiri. Mbak Wijayanti senyum-senyum sendiri. Lebih sumeleh, lebih surrender gitu ya. Keren. Sungguh saya melakukan pelepasan Sedona Method saat proses pelepasan sampai mual dan muntah. Iya. Kok ada yang mual dan muntah, Mas? Ada, memang itu biasanya. Hamil. Biasanya karena ada semacam apa itu detok Mas. Detok ya. Memang ada detok. Karena keakuannya ataupun ego atau sangat besar sekali sehingga ini ada detok tadi seperti itu. Apalagi teman-teman yang mungkin pengen dikonfirmasikan, ditanyakan ke Mas Ferry. Jadi ngantuk katanya Mas ya? Iya, oke. Itu hal yang wajar sekali kalau itu ngantuk. hal yang wajar. Hal yang wajar kalau ngantuk itu. Ya karena kan relax kan, wajar dong. Makanya itu penting jika kemudian dilakukan sebelum tidur gitu kan ya. Spill Bang Hendranya dong. Cara rilis melepas keinginan. Gimana cara rilis melepas keinginan, Mas? Keinginan harus dirilis itu. Keinginan itu rilisnya gampang sekali. Jadi kita punya keinginan A contohnya. Kita tinggal membuat penerimaan dan polaritasnya kita lepaskan semuanya. Jadi contohnya kita pengen punya rumah. Bisakah saya membiarkan diri saya memiliki rumah itu atau
bisakah saya membiarkan diri saya tidak memiliki rumah itu? Intinya kita buat di netralitas, Mas. Iya. Ketika kita ada di netralitas, maka sebenarnya kita masuk dalam kondisi yang luar biasa. Power. Netralitas itu bahasa lainnya adalah kita berada di titik tengah. Titik Gitu ya, tengah. Mas ya. Iya. Antara ingin dan tidak. Iya. Gitu ya. Titik tengah itu di sini sebenarnya membedakan adalah kita bisa kalau kita di netralitas, kita mau berpindah ke atas garis atau ke bawah garis itu bisa. Iya. Yang paling membedakan itu karena kita biasanya energinya tenang. Iya. Makin tenang, makin mudah menarik keajaiban. Gitu ya, Keajaiban. Mas ya. Iya, benar Makin sekali. mudah kita menjadi magnet uang dan magnet rezeki, gitu ya, Mas. Amin. Iya. Oke. Nah, terus terakhir ini di segmen ini. Iya. Gimana sih, Mas, caranya agar perasaan bahagia itu benar-benar muncul secara konsisten di dalam diri tanpa setup. Nah, Oh, itu iya, gimana? Bisa nggak kayak gitu sih, Mas? perasaan bahagia, Mas ya. Perasaan bahagia. Berarti kita harus kembali pada kesadaran kita. Jadi kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang kita alami saat ini itu adalah sebuah pilihan. Sebuah pilihan. Ketika kita sudah menyadari segala sesuatunya ini sudah menjadi pilihan kita, maka disitulah kita akan muncul perasaan bahagia, Mas. Jadi apapun yang kita alami hari ini itu kita memilih untuk bahagia. Jadi hal itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi ya Allah, apapun yang saya alami dan apapun yang saya rasakan saat ini, saya memilih bersyukur, ikhlas dan bahagia. Maafkanlah pikiran dan perasaan saya mencintaimu, maafkanlah saya, terima kasih. Semuanya hanyalah pikiran, permainan pikiran. Kalau bahagia itu selalu ada, Mas. Iya, Bahagia itu selalu ada. Fitrahnya emang begitu, gitu ya. Iya, bahagia selalu ada. Oke, baik, Mas Ferry. Habis ini akan dilanjutkan sama Abah Dodi, gitu ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih keren tentunya. Dan Mas Ferry tetap akan stay dengan ketulusannya untuk menemani teman-teman ya, berbagi teknik-teknik pelepasan ala Sedona Method gitu ya. Kepada Abah Dodi kami persilahkan.